bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang mendebarkan tentang seorang pria yang harus menebus perbuatannya melawan kutukan. Pria itu harus berhadapan dengan seekor ular piton putih besar penjaga sawah di desanya. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Di sebuah desa kecil di Sumatera, diapit bukit-bukit hijau dan sawah yang membentang luas, hidup masyarakat yang damai dan sederhana. Desa ini dikenal dengan hasil panennya yang melimpah. Penduduk percaya bahwa tanah mereka diberkati, tetapi ada rahasia yang jarang diceritakan kepada orang luar. Sebuah legenda tua menyelimuti sawah desa itu, tentang ular piton putih raksasa yang dipercaya sebagai penjaga sawah. Jangan sekali-kali mengganggu pohon besar di tengah sawah itu, begitu peringatan yang selalu ditekankan oleh tetua desa kepada generasi muda. Pohon itu menjulang tinggi, akar-akarnya menghujam ke tanah seperti urat nadi yang menghidupi sawah. Bagi warga desa, pohon itu bukan sekadar pohon. Itu adalah tempat tinggal ular piton putih, makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam di desa mereka. Namun, tidak semua percaya pada cerita itu. Generasi muda mulai mempertanyakan, masa iya ada ular sebesar itu tinggal di sawah? Kalau ada, pasti sudah difoto atau masuk berita. Tapi tetua desa, Pak Leman, selalu menjawab dengan tegas. Kalian boleh tidak percaya, tapi kalau pohon itu diganggu, kalian sendiri yang akan menghadapi akibatnya. Pak Leman adalah saksi hidup dari kekuatan legenda itu. Puluhan tahun lalu, ada seorang pemuda bernama Haris yang mencoba menebang pohon itu. Alasannya sederhana, ia ingin memperluas sawahnya. Warga sudah memperingatkan Haris, tapi ia keras kepala. Pohon itu akhirnya tumbang di tangannya. Besoknya, Haris hilang, cerita Pak Leman suatu malam di balai desa. Suaranya berat dan penuh emosi. Kami mencarinya ke seluruh desa, ke hutan, bahkan ke sungai. Tapi yang kami temukan hanya topinya di dekat pohon yang ia tebang. Sejak itu, tak ada lagi yang berani macam-macam dengan pohon besar itu. Cerita Pak Leman menjadi dongeng yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Meski begitu, tak banyak yang tahu detail tentang ular piton putih itu. Beberapa percaya ular itu hanyalah mitos, tapi bagi yang pernah merasakan keanehan di sawah, mereka yakin bahwa makhluk itu nyata. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi desa, seorang petani bernama Pak Madi melihat sesuatu yang tidak biasa di sawahnya. Ia sedang mengecek irigasi ketika ia melihat gerakan di antara padi yang tinggi. Awalnya, ia mengira itu angin. Namun, gerakan itu semakin mendekat. Pak Madi berdiri membatu ketika melihat kepala ular raksasa menyembul dari balik padi. Kulitnya putih mengkilap, matanya merah seperti bara api. Ular itu tidak menyerang, hanya menatapnya sejenak sebelum perlahan menghilang ke arah pohon besar. Esok paginya, Pak Madi menceritakan apa yang ia lihat kepada warga. Aku tidak akan ke sawah lagi malam-malam. Apa yang kulihat itu bukan ular biasa, katanya dengan suara gemetar. Warga desa percaya bahwa ular itu sedang memberikan peringatan, meskipun tak ada yang tahu pasti apa artinya. Legenda itu akhirnya menjadi bagian dari identitas desa. Warga percaya bahwa ular piton putih adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Jika kita menjaga sawah dan tidak serakah, ular itu tidak akan mengganggu, ujar Pak Leman. Tapi jika kita melanggar batas, maka bersiaplah menerima akibatnya. Namun, ada satu hal yang tidak banyak diketahui oleh warga. Legenda ular piton putih sebenarnya berakar dari kisah tragis leluhur mereka. Ratusan tahun lalu, seorang dukun sakti bernama Nyai Melati tinggal di desa ini. Ia adalah penjaga sawah dan pengatur hujan, yang hidup untuk melindungi tanah desa dari kehancuran. Namun, keserakahan manusia membuatnya dikutuk menjadi seekor ular piton putih. Nyai Melati hanya bisa kembali ke bentuk aslinya jika manusia berhenti merusak alam. Pak Leman, sebagai tetua desa, sering merenungkan kisah itu. Kita manusia sering lupa bahwa alam punya batas, gumamnya suatu hari. Ular piton itu adalah pengingat bagi kita untuk menjaga keseimbangan. Legenda itu terus hidup, menjadi pedoman yang menghantui sekaligus melindungi desa. Pohon besar di tengah sawah tetap berdiri kokoh, menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Tapi seperti semua legenda, cerita ini hanyalah peringatan sampai ada yang cukup berani, atau bodoh,
untuk menguji kebenarannya. Di pagi yang cerah, di jalan setapak yang menghubungkan kota kecil dengan desa, seorang pria bernama Andi melangkah dengan penuh semangat. Andi baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Ia adalah pria berusia 30-an, keras kepala, dan penuh ambisi. Bersama istri dan 2 anaknya, Andi meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk memulai hidup baru sebagai petani. Di desa ini, kita bakal hidup lebih tenang, ujar Andi kepada istrinya, Sari, saat mereka pertama kali tiba di desa. Tanahnya subur, sawahnya luas. Kalau kita serius, panen kita bakal melimpah. Sari tersenyum samar. Ia tahu keputusan Andi pindah ke desa bukan semata karena keinginannya. Di kota, mereka hidup pas-pasan. Andi kehilangan pekerjaannya setahun lalu, dan mereka terlilit utang. Pilihan untuk bertani di desa adalah jalan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Mereka menetap di rumah kayu sederhana yang dibeli dengan tabungan terakhir mereka. Rumah itu terletak di pinggir sawah, dengan pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Bagi Sari dan anak-anak, desa terasa asing, tapi Andi melihatnya sebagai lahan penuh peluang. Namun, Andi adalah tipe orang yang tidak percaya tahayul. Ia selalu mengandalkan logika dan kerja keras. Jadi, saat seorang tetangga bernama Pak Leman datang menyambut mereka dan memberi peringatan tentang pohon besar di tengah sawah, Andi hanya mengangguk tanpa minat. Pohon itu keramat, Mas Andi, kata Pak Leman dengan nada serius. Jangan pernah menebangnya atau mengganggu apapun di sekitarnya. Itu tempat tinggal penjaga sawah. Andi tertawa kecil. Penjaga sawah? Maksud Pak Leman ular piton putih itu? Pak Leman mengangguk. Betul, itu bukan ular biasa. Banyak yang sudah membuktikan sendiri. Kalau pohon itu diganggu, pasti ada hal buruk yang terjadi. Ah, Pak Leman, saya ini orang modern. Saya percaya sama hasil kerja keras, bukan cerita-cerita seperti itu, balas Andi. Tapi tenang saja, saya nggak akan macam-macam dengan pohon itu. Lagi pula, saya cuma mau bercocok tanam, bukan jadi tukang kayu. Pak Leman menghela napas. Ia sudah sering menghadapi orang seperti Andi, orang-orang kota yang menganggap cerita rakyat sebagai dongeng belaka. Namun, ia hanya berkata singkat, jangan sombong, Mas. Alam ini lebih tua dari kita. Hari-hari berlalu, dan Andi mulai bekerja di sawahnya. Sawah itu cukup luas, tapi ia merasa tidak puas. Kalau pohon besar itu ditebang, kita bisa memperluas lahan. Panen kita bakal lebih banyak, katanya suatu hari kepada Sari. Sari menggeleng. Andi, kamu dengar sendiri apa kata Pak Leman. Jangan main-main dengan hal begitu. Andi tertawa. Itu cuma cerita orang tua. Sari, kita ini hidup di zaman modern. Jangan takut sama hal-hal yang gak masuk akal. Namun, meskipun Andi meremehkan peringatan itu, ia tidak langsung menebang pohon besar tersebut. Ia masih sibuk dengan sawah yang lain, mencoba memahami sistem irigasi dan cara bercocok tanam yang efektif. Tetangga-tetangganya sering mengunjungi sawah Andi untuk berbincang atau memberikan saran. Salah satunya adalah Pak Budi, seorang petani tua yang sudah puluhan tahun menggarap sawah di desa itu. Andi, kamu harus sabar, kata Pak Budi suatu sore. Sawah itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal menghormati alam. Kalau kamu terlalu serakah, sawah ini malah nggak akan memberi apa-apa. Andi mendengarkan dengan sopan, tapi dalam hati ia menganggap nasihat itu terlalu konservatif. Baginya, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan perencanaan, bukan menghormati pohon atau ular gaib. Namun, masalah mulai muncul ketika panen pertama Andi ternyata tidak sebaik yang ia harapkan. Padi yang ditanamnya tumbuh lambat, dan beberapa petak sawah mulai mengering meskipun sistem irigasi sudah diperbaiki. Kenapa hasilnya jelek, ya? Andi mengeluh kepada Sari di meja makan. Coba tanyakan ke Pak Leman atau Pak Budi, saran Sari. Tanya mereka? Paling-paling jawabannya nggak jauh dari pohon besar itu, jawab Andi dengan nada sinis. Mereka selalu pakai alasan mistis untuk segala hal. Namun, diam-diam, Andi mulai merasa frustrasi. Ia melihat tetangga-tetangganya bisa panen dengan baik, sementara sawahnya tetap bermasalah. Ia mulai berpikir untuk menebang pohon besar di tengah sawah, meskipun peringatan Pak Leman masih terngiang di telinganya. Mungkin benar kalau kita butuh lahan lebih luas, katanya kepada dirinya sendiri suatu malam. Kalau sawah ini mau berhasil, kita harus ambil risiko. Keputusan Andi itu akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pohon besar di tengah sawah itu bukan sekadar pohon biasa,
dan keputusannya untuk menentang peringatan tetua desa akan membawa konsekuensi yang menghancurkan. Pagi itu cerah, dan Andi berdiri di depan pohon besar yang berdiri kokoh di tengah sawahnya. Akar-akarnya yang menjalar ke segala arah membuat sawah di sekitarnya sulit ditanami. Ia menggenggam parang di tangannya sambil menghela napas panjang. Sudah cukup aku mendengarkan cerita-cerita kuno itu, gumamnya pada diri sendiri. Kalau pohon ini tumbang, aku bisa membuka lahan baru. Panennya pasti lebih baik. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba suara Sari terdengar dari kejauhan. Andi, jangan lakukan itu. Andi menoleh. Sari berdiri di tepi sawah bersama anak-anak mereka. Wajahnya penuh kekhawatiran. Aku sudah bilang, jangan ganggu pohon itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini cuma pohon, Sari. Pohon biasa. Jangan bawa-bawa hal mistis ke sini, jawab Andi dengan nada tegas. Tapi Pak Leman sudah memperingatkan kita. Pak Leman dan yang lainnya terlalu percaya sama dongeng. Aku cuma mau memastikan masa depan kita. Kamu mau hidup susah terus. Sari terdiam, tapi air matanya mulai mengalir. Ia tahu, tidak ada yang bisa menghentikan suaminya ketika ia sudah mengambil keputusan. Dengan hati berat, ia membawa anak-anaknya kembali ke rumah. Andi menatap pohon itu lagi, lalu mengayunkan parangnya ke batang kayu yang tebal. Suara tebasan pertama bergema di udara, dan seketika angin kencang bertiup, menggoyangkan dedaunan sawah di sekitarnya. Andi tertegun sejenak, tapi ia segera melanjutkan. Tebasan demi tebasan membuat batang pohon itu mulai retak. Keringat bercucuran di wajah Andi, tapi ia tidak peduli. Ia hanya memikirkan hasil panen yang akan lebih baik setelah lahan ini terbuka. Saat pohon itu akhirnya tumbang dengan bunyi keras, seketika suasana berubah. Langit yang cerah tiba-tiba mendung. Angin dingin bertiup kencang, membuat Andi menggigil. Ia memandang ke arah pohon yang roboh dengan perasaan campur aduk, antara puas dan gelisah. Tidak ada yang terjadi, ujarnya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan hati. Namun, ketika ia berjalan kembali ke rumah, ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Ia menoleh ke belakang beberapa kali, tapi tidak ada apa-apa. Hanya sawah yang sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Keesokan harinya, pertanda buruk mulai muncul. Andi terbangun pagi-pagi oleh suara gaduh dari kandang ayamnya. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia menemukan semua ayamnya mati. Tidak ada tanda-tanda serangan hewan liar, hanya tubuh ayam-ayam itu yang kaku dengan mata terbuka lebar. Sari keluar dari rumah dengan wajah panik. Apa yang terjadi, Andi? Aku juga nggak tahu, jawab Andi sambil menggaruk kepala. Mungkin penyakit. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, irigasi sawah Andi yang baru saja diperbaiki tiba-tiba tersumbat tanpa sebab. Air menggenang di salah satu sudut sawah, membuat padi-padi di sana mulai membusuk. Andi, kita harus bicara dengan Pak Leman, kata Sari dengan nada serius. Apalagi? Ini cuma masalah teknis. Aku akan memperbaikinya, jawab Andi, meskipun dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman. Malam harinya, Andi mulai mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Suara seperti bisikan, tapi tidak jelas apa yang dikatakan. Ia bangkit dari tempat tidur dan melihat keluar jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. Saat ia kembali tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ular piton putih raksasa melingkar di sawahnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Ular itu mendesis, dan suaranya terdengar seperti kata-kata, "Kau telah melanggar batas." Andi terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia melihat jam di dinding, pukul 3 pagi. Sari yang tidur di sampingnya juga terbangun. "Kamu mimpi buruk?" tanyanya dengan suara pelan. Andi hanya mengangguk, tapi ia tidak menceritakan apa yang ia lihat. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk berbicara dengan Pak Leman, meskipun ia tidak suka mengakui kekalahan. Ia berjalan ke rumah tetua desa itu dengan langkah berat. Pak Leman menyambutnya di beranda dengan senyum tipis. "Akhirnya kamu datang juga, Mas Andi. Ada apa?" Andi duduk dan menghela napas. Aku mau tanya soal pohon itu. Apa benar ada sesuatu yang tinggal di sana?" Pak Leman menatapnya tajam. "Kamu sudah menebangnya, kan?" Andi mengangguk perlahan. Pak Leman menggeleng. "Aku sudah memperingatkanmu, Mas Andi. Pohon itu bukan sekadar pohon. Itu adalah rumah penjaga sawah. Kalau kamu mengganggunya, kamu harus siap dengan akibatnya." "Aku tidak percaya ini."
Aku cuma mau tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Ayam-ayamku mati, sawahku rusak, dan aku mulai bermimpi buruk. Pak Leman menghela napas panjang. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan meminta maaf kepada penjaga itu. Tapi itu tidak mudah, Mas Andi. Kamu harus membawa sesajen dan menemui penjaga itu sendiri. Andi terdiam. Ia tidak suka dengan apa yang ia dengar, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Hari itu terasa berbeda. Andi berdiri di tepi sawah, menatap pohon besar yang kini rebah, akar-akarnya menjalar di tanah basah. Perasaan cemas dan penyesalan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Ayam-ayam mati, sawah yang mulai rusak, dan mimpi buruk yang tak henti-hentinya menghantuinya. Semuanya terasa seperti petunjuk bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Sari, aku harus pergi, kata Andi dengan suara berat saat ia memasuki rumah. Sari yang sedang menyiapkan sarapan menatapnya dengan khawatir. Kemana, Andi? Apa lagi yang mau kamu lakukan? Jangan bilang kamu mau pergi ke pohon itu lagi. Enggak, kali ini aku benar-benar pergi ke hutan, ke tempat Pak Leman bilang. Aku harus meminta maaf. Andi menghela napas panjang. Aku sudah buat semuanya rusak. Sari, aku harus bertanggung jawab. Sari menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran, tetapi ia tahu Andi sudah terlanjur memutuskan. Aku akan ikut, Andi. Kamu tidak sendirian. Andi menggelengkan kepala. Tidak, Sari. Ini adalah kesalahanku, dan aku yang harus menanggung akibatnya. Kamu dan anak-anak tetap di sini. Aku janji akan segera kembali. Meskipun Sari tampak ragu, ia hanya bisa mengangguk. Hati-hati, Andi. Jangan terlalu memaksakan diri. Andi berjalan menuju hutan, membawa sesajen yang diberikan oleh Pak Leman, seperangkat buah-buahan, bunga, dan kain putih yang dipersembahkan sebagai tanda permohonan maaf. Langkahnya berat, karena ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Hutan di sekitar desa ini terkenal sangat lebat dan angker. Beberapa penduduk desa menghindari memasuki hutan terlalu dalam karena banyak yang mengatakan mereka sering kehilangan arah atau bahkan menghilang. Namun, Andi tidak peduli. Ia harus pergi, ia harus menebus kesalahannya. Langkah demi langkah, Andi memasuki hutan. Pemandangannya semakin gelap seiring ia semakin dalam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, akarnya yang besar seakan menghalangi setiap jalan. Suara burung dan hewan hutan lainnya terdengar aneh dan asing bagi Andi yang belum pernah masuk sejauh ini sebelumnya. Tiba-tiba, ia merasakan angin dingin yang meniup wajahnya. Ia berhenti sejenak, menyadari bahwa angin itu datang dengan kekuatan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamatinya. Ada apa ini? Andi bergumam, menatap sekitar. Namun, ia tidak melihat apapun. Hanya pepohonan lebat dan kesunyian hutan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya. Bisikan itu pelan, hampir seperti suara angin yang berdesir, tapi Andi bisa mendengarnya dengan jelas. Kau melanggar batas. Jantung Andi berdegup kencang. Ia tahu bahwa suara itu bukan berasal dari orang, dan ia bisa merasakan suasana yang tidak wajar. Ia semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Pak Leman tentang penjaga sawah itu mungkin ada benarnya. Langkah Andi semakin berat. Setiap kali ia melangkah, perasaan gelisah semakin kuat. Keputusan untuk menebang pohon besar mulai terasa seperti mimpi buruk yang akan menjadi kenyataan. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, Andi tiba di tempat yang dimaksud Pak Leman, sebuah tempat yang sunyi di dalam hutan. Di sana, di sebuah lapangan terbuka, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah lapangan itu, ada sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno. Di bawah batu tersebut, sebuah patung ular piton putih yang sangat besar berdiri tegak, matanya merah menyala seperti bara api. Andi terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini benar-benar nyata, bisiknya. Andi merasakan tubuhnya gemetar. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Kau melanggar kehendak kami. Sekarang, kamu harus membayar. Andi mengambil napas dalam-dalam dan menggenggam erat sesajen yang dibawanya. Dengan langkah ragu, ia mendekati patung ular piton putih tersebut dan meletakkan sesajen di bawahnya. Aku mohon maaf, katanya. Suaranya serak. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Tolong, hentikan semua yang buruk yang terjadi. Seketika, sebuah suara dalam terdengar menggelegar, mengisi seluruh hutan. Kau sudah mengganggu keseimbangan. Minta maaf saja tidak cukup.
Kamu harus mengembalikan apa yang telah hilang. Andi terdiam. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Suara hampir tak terdengar. Perbaiki kerusakan yang telah kau buat, jawab suara itu. Hanya dengan itu, kau bisa menebus kesalahanmu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Andi bergetar. Pohon-pohon sekitar tampak bergerak sendiri, seolah merespon perintah yang tak terlihat. Andi merasa tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia jatuh tersungkur, matanya tertutup debu. Namun, sebelum ia kehilangan kesadaran, ia mendengar suara yang lebih lembut. Kembalilah, dan jangan ulangi kesalahanmu lagi. Andi berusaha bangkit, merasakan tubuhnya lemas. Ia mengumpulkan tenaga dan berdiri dengan susah payah. Dalam keheningan yang mencekam itu, ia berbalik dan mulai berjalan mundur. Tanah yang tadi terasa berat kini mulai tenang. Andi tahu, perjalanan ini belum selesai, dan ia harus membayar harga yang lebih besar lagi untuk mendapatkan kembali kedamaian di desanya. Andi pulang ke desa dengan perasaan campur aduk, setengah takut, setengah lega. Ia tahu bahwa perjalanan yang baru saja ia lakukan bukanlah akhir dari masalahnya, tapi hanya permulaan. Ia harus memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dan berharap bahwa itu bisa mengembalikan segala sesuatu ke jalannya. Saat ia sampai di rumah, Sari langsung mendekat dengan wajah cemas. Andi, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu begitu pucat? Andi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara serak. Aku telah melakukan kesalahan besar, Sari. Aku harus bertanggung jawab. Sari hanya bisa memeluknya erat, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Andi tahu, dia harus memulai langkah baru untuk memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, Andi bangun pagi dengan perasaan berat di dada. Ia melihat Sari yang sudah menyiapkan sarapan, namun mata Sari tampak penuh tanda tanya, seakan tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran suaminya. Setelah sarapan, Andi mengajak Sari duduk di teras rumah. Sari, Andi mulai, suaranya serak. Aku harus meminta maaf lebih banyak. Semua yang terjadi, itu karena aku tidak menghargai peringatan dari orang-orang di desa ini. Semua ini salahku. Sari menatap suaminya dengan penuh perhatian. Aku sudah tahu itu, Andi. Tapi sekarang yang penting adalah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Andi mengangguk pelan. Aku harus mulai bekerja keras. Semua kerusakan yang terjadi di sawah kita, ayam-ayam yang mati, dan air irigasi yang tersumbat, semuanya harus diperbaiki. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Sari memegang tangan Andi dengan lembut. Kami akan mendukungmu, Andi. Aku yakin kamu bisa memperbaiki semuanya, asal kamu tulus. Hari demi hari, Andi bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia kembali ke sawahnya yang sudah mulai rusak. Padi-padi yang semula tampak hijau segar kini mulai menguning dan membusuk. Andi tahu bahwa ia harus segera melakukan sesuatu agar tidak kehilangan seluruh hasil panennya. Ia menghubungi Pak Budi, petani tua yang sering memberikan saran kepadanya. Pak Budi, saya minta bantuan. Sawah saya rusak, dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Budi datang dengan senyum ramah, namun wajahnya menunjukkan kecemasan. Ini memang tidak mudah, Andi. Kerusakan di sini cukup besar, dan kamu harus bekerja keras untuk memperbaikinya. Mereka mulai membersihkan saluran irigasi yang tersumbat dan menanam ulang sebagian padi yang rusak. Andi merasa bahwa setiap gerakan dan keputusan yang ia buat sekarang terasa lebih hati-hati. Seolah alam sedang mengawasi setiap tindakannya, memberikan perasaan bahwa ia tidak boleh lagi membuat kesalahan. Namun, meskipun Andi bekerja keras, ia tahu bahwa ada hal yang lebih besar yang harus ia hadapi. Sesuatu yang tak bisa diselesaikan hanya dengan kerja fisik semata. Ketakutan akan ular piton putih yang pernah ia lihat dalam mimpi, dan segala tanda aneh yang terjadi sejak ia menebang pohon besar, terus menghantui pikirannya. Suatu malam, ketika Andi sedang duduk di teras rumah sambil memikirkan langkah selanjutnya, sebuah suara aneh terdengar dari arah sawah. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau binatang, namun suara itu semakin keras, seperti desisan yang semakin mendekat. Andi berdiri dan berjalan pelan menuju sawah. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara desisan itu. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah-olah tubuhnya dikelilingi oleh sesuatu yang sangat besar. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang sangat besar melintas di antara tanaman padi yang lebat. Sebuah ular piton putih raksasa, mata merahnya menyala seperti bara api. Andi terperanjat, tubuhnya kaku. Ular itu tidak menyerangnya,
Tapi ia tahu bahwa ini adalah tanda yang jelas bahwa kesalahan besar yang ia buat belum sepenuhnya terbayar. Ular piton itu melintas begitu dekat, menatap Andi dengan tajam, seolah menantang. Dan dalam sekejap, ular itu menghilang ke dalam gelapnya malam. Namun, bisikan yang menyertainya masih terdengar di telinganya. Kamu belum cukup menebus kesalahanmu, Andi. Masih ada harga yang harus dibayar. Andi merasa tubuhnya lemas. Ia kembali ke rumah, tidak mampu berkata-kata. Sari yang melihatnya dengan cemas bertanya, "Apa yang terjadi, Andi? Apa itu yang kamu lihat?" Andi terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat, "Itu ular piton putih. Apa yang aku lakukan belum cukup, Sari. Aku harus melakukan lebih banyak lagi." Hari-hari berlalu, dan meskipun Andi terus bekerja keras, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Sawah yang telah dibersihkan kembali rusak. Padi-padi yang tumbuh subur tiba-tiba terkulai dan mengering meskipun cuaca tidak panas. Ayam-ayam yang kembali dipelihara kali ini lebih sering mati tanpa sebab yang jelas. Suatu hari, saat Andi sedang membersihkan sawah, ia merasa tubuhnya mulai lelah dan pikirannya mulai jenuh. Tapi ketika ia melihat ke sekeliling, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pohon besar yang telah ia tebang dulu, sekarang mulai tumbuh kembali. Itu adalah pohon yang sama, dengan batang yang kokoh. Akarnya kembali menjalar, dan daun-daunnya tampak lebat seolah tidak ada yang pernah terjadi. Pemandangan itu membuat Andi terperanjat. "Apa ini?" gumamnya, mengingat jelas peringatan Pak Leman tentang pohon tersebut. Ular piton putih mungkin tidak langsung menyerang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa penjaga sawah itu kembali. Kehidupan Andi tidak lagi sama. Meskipun ia bekerja keras setiap hari, sawahnya tidak kunjung membaik, dan ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa ia hentikan. Setiap kali ia berpikir bahwa semua sudah mulai membaik, sesuatu yang buruk terjadi lagi. Sari melihat perubahan yang terjadi pada suaminya. Ia tahu bahwa Andi mulai merasakan tekanan yang sangat berat. "Andi, sudah cukup. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin saatnya kita menerima takdir kita." Andi menatapnya dengan mata lelah, tetapi ada ketegasan di dalamnya. "Tidak, Sari. Aku tidak bisa berhenti begitu saja. Aku harus menyelesaikan semuanya, meskipun itu berarti harus menghadapi hal-hal yang lebih besar." Namun, Andi mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa terkadang untuk menebus kesalahan besar, seseorang tidak hanya harus berjuang dengan fisik dan kerja keras, tetapi juga dengan menerima kenyataan dan berbuat lebih bijak. Seperti apa yang dikatakan Pak Leman, alam lebih tua dari kita, dan kita harus belajar untuk menghormatinya. Hari itu, cuaca di desa terasa berbeda. Andi merasa seperti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Semakin banyak tanda yang ia lihat di sawahnya, semakin ia menyadari bahwa dirinya tak lagi bisa menghindari kenyataan. Semua yang terjadi sejak ia menebang pohon itu, kerusakan di sawah, kematian ayam-ayam, dan mimpi buruk yang terus menghantuinya, adalah akibat dari kesalahannya. Dan kini, ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensinya dengan cara yang lebih dalam dari sekadar kerja keras fisik. Andi bangun lebih pagi dari biasanya, merasa bahwa waktu semakin mendesaknya. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah lama ia hindari, lokasi tempat pohon besar yang telah ia tebang dulu berdiri. Sari sempat menahan langkahnya, khawatir akan keselamatannya, tapi Andi bersikeras. "Aku harus melakukannya, Sari. Aku harus menemui penjaga sawah itu." Dengan langkah mantap, Andi berjalan menuju hutan tempat ia pertama kali melihat ular piton putih. Kali ini, ia tidak lagi merasa ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada ketenangan yang mulai meresap dalam dirinya, seolah ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ketika Andi tiba di tempat itu, yang dulu tampak begitu menakutkan, kini terasa lebih sunyi dan dalam. Pohon yang pernah ia tebang kini sudah tumbuh kembali, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah pohon itu, patung ular piton putih masih berdiri tegak. Kali ini, matanya tidak merah menyala, tetapi tampak lebih tenang, seolah menunggu kedatangan Andi. Andi mendekat dan meletakkan sesajen yang telah ia persiapkan di hadapan patung itu. Tanpa berbicara, ia berlutut, menundukkan kepala, dan berdoa dalam hati. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tapi aku siap menerima segala konsekuensinya. Aku sudah melanggar aturan, dan aku ingin memperbaikinya." Suasana semakin mencekam, dan Andi bisa merasakan ada kekuatan besar yang mengelilinginya. Ular piton putih itu perlahan-lahan bergerak, melingkar di sekitar patungnya, dan Andi melihat sepasang mata merah yang muncul kembali, lebih dekat kali ini,
menatapnya tajam. Kau datang untuk meminta maaf, tetapi itu tidak cukup, Andi. Suara dalamnya menggelegar terdengar lagi, kali ini lebih menakutkan. Kau telah melanggar keseimbangan alam. Kehidupan dan kematian ada dalam genggaman kami. Sekarang, kamu harus membuat pilihan. Andi merasa tubuhnya kaku, namun ada satu hal yang ia ketahui, ia tidak bisa mundur. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara serak, hampir tidak bisa mengendalikan ketakutannya. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, menatap Andi dengan penuh makna. Keseimbangan alam yang telah kau ganggu harus dikembalikan. Kamu harus memberikan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar sesajen atau permintaan maaf. Andi menundukkan kepala, mencoba mencerna apa yang dimaksud. Apa itu? Apa yang harus aku beri? Ketulusanmu, kehormatanmu. Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kamu harus memberikan seluruh pengorbananmu, bukan hanya dengan kerja keras, tetapi dengan menerima kenyataan dan menghormati apa yang ada di sekitarmu. Alam akan memberikan jalanmu kembali, tetapi kamu harus siap menghadapi kesulitan yang lebih besar. Andi merasa hati dan pikirannya bergejolak. Ia berpikir tentang semua yang telah ia alami, sawah yang rusak, ayam yang mati, dan kerusakan yang terus menghantuinya. Namun, saat itu juga, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari ketidaktahuannya dan kesombongannya yang terlalu besar. Ia sudah terlalu fokus pada hasil dan keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan keharmonisan dengan alam. Ular piton putih itu kemudian merunduk, matanya kini penuh pemahaman. Kamu telah memahami, Andi. Sekarang, saatnya untuk kembali. Alam akan memaafkanmu, tetapi kamu harus bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan yang telah terganggu. Andi mengangguk dengan tulus, berjanji dalam hati untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya. Saat itu juga, tubuhnya merasa lebih ringan. Suasana hutan yang tadinya mencekam mulai berubah menjadi tenang, dan sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah daun, menyinari tempat di mana Andi berdiri. Dengan langkah mantap, Andi berjalan kembali ke desa. Tidak ada lagi ketakutan yang menyertainya, hanya ada tekad yang kuat untuk melakukan yang terbaik bagi keluarganya dan alam di sekitarnya. Sesampainya di rumah, Sari melihat perubahan pada suaminya. Andi, kamu tampak berbeda. Apa yang terjadi di sana? Andi tersenyum, meskipun ada kelelahan di wajahnya. Aku telah mempelajari banyak hal, Sari. Alam bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi juga tentang keseimbangan yang harus kita jaga. Aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku akan memperbaikinya. Sari mengangguk, merasa lega melihat suaminya kembali tenang. Aku tahu kamu bisa, Andi. Aku selalu percaya padamu. Andi kembali ke sawah dengan semangat baru. Ia tahu bahwa meskipun alam telah memaafkannya, tantangan yang harus dihadapi tidak akan mudah. Sawah yang rusak harus dipulihkan, dan ia harus bekerja keras untuk menumbuhkan kembali padi-padi yang hilang. Namun, kali ini, Andi tidak bekerja sendirian. Ia mulai memperhatikan alam di sekitarnya lebih teliti, dan setiap langkah yang ia ambil kini didasarkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam. Beberapa minggu kemudian, hasilnya mulai tampak. Tanaman padi mulai tumbuh kembali, ayam-ayam yang dibeli kembali mulai bertelur, dan aliran air irigasi yang sempat terhambat kini mengalir dengan lancar. Sawah Andi perlahan kembali subur, dan kehidupan di desanya kembali normal. Namun, Andi tidak lupa pada pelajaran yang telah ia terima. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk memberikan sesajen kecil kepada alam, buah-buahan atau bunga segar, sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan kepada penjaga sawah dan segala kehidupan yang ada di sekitarnya. Andi belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar keuntungan atau mencapai tujuan pribadi. Ia menyadari bahwa keseimbangan alam adalah hal yang tak ternilai harganya, dan manusia harus hidup dengan rasa hormat kepada alam, bukan hanya menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Dengan langkah yang lebih bijak dan penuh rasa syukur, Andi akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menyadarkan dirinya akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Andi akhirnya belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, menghargai setiap peringatan yang datang, dan tidak pernah lagi menganggap enteng kekuatan yang ada di sekitarnya. Kehidupan di desa kembali damai, dan Andi serta keluarganya mulai menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh rasa syukur dan kebijaksanaan. Hari-hari di desa berjalan dengan damai setelah Andi berhasil menemukan kedamaian dalam dirinya dan menyeimbangkan kehidupannya dengan alam. Namun, meskipun sawahnya mulai subur kembali dan hasil panen yang melimpah,
Andi tahu bahwa pembelajaran yang ia dapatkan bukanlah sesuatu yang hanya bisa diraih dalam sekejap. Setiap pagi, ketika Andi pergi ke sawah, ia tak hanya memeriksa tanaman, tetapi juga mengamati alam sekitarnya dengan lebih teliti. Ia kini lebih menghargai suara burung yang berkicau, hembusan angin yang menggerakkan daun-daun padi, dan aroma tanah yang basah setelah hujan. Semua hal kecil ini, yang sebelumnya sering diabaikan, kini menjadi bagian penting dari hidupnya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bawah pohon besar tempat ia pernah melakukan kesalahan, Andi merenung panjang. Pohon itu kini tampak lebih megah, dengan daun-daunnya yang lebat dan rindang. Ia tahu bahwa pohon itu adalah simbol dari apa yang telah ia pelajari, bahwa alam tidak hanya memberi hidup, tetapi juga membutuhkan penghormatan yang dalam. Sari yang melihat suaminya duduk termenung, mendekat dan bertanya, "Andi, ada apa? Kamu terlihat jauh sekali pikirannya." Andi tersenyum, meskipun ada tatapan yang penuh makna. "Aku sedang berpikir tentang semua yang telah terjadi. Betapa besar pelajaran yang aku dapatkan. Alam ini bukan milik kita untuk dikendalikan, tapi untuk dijaga dan dihormati." Sari duduk di sampingnya, menyandarkan kepalanya di bahu Andi. "Aku tahu kamu telah berubah, Andi. Semua yang kita miliki sekarang adalah berkat dari kerja keras dan pemahaman baru tentang hidup." Andi mengangguk pelan. "Tapi aku merasa masih banyak yang harus dipelajari, Sari. Kehidupan ini seperti lingkaran yang tak pernah berakhir. Kita selalu harus belajar untuk hidup dengan lebih bijak." Suatu hari, Andi pergi ke desa tetangga untuk menghadiri pertemuan dengan para petani setempat. Di sana, ia bertemu dengan Pak Budi, petani yang dulu banyak memberi saran kepadanya. Andi merasa bahwa sudah saatnya untuk berbagi pembelajarannya, agar apa yang ia alami bisa memberi manfaat bagi orang lain. "Pak Budi," Andi mulai, "aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Selama ini, aku banyak belajar tentang bagaimana seharusnya kita menghargai alam. Dan aku rasa, ini adalah saat yang tepat untuk berbagi dengan para petani lainnya." Pak Budi memandang Andi dengan penuh perhatian. "Aku sudah mendengar banyak perubahan pada dirimu, Andi. Apa yang ingin kamu bagi?" Andi menarik napas panjang. "Aku ingin mengingatkan kita semua bahwa pertanian bukan hanya tentang hasil panen, tetapi tentang menjaga keseimbangan dengan alam. Alam memberi kita kehidupan, dan kita harus belajar untuk memberinya kembali. Dengan cara itu, kita akan mendapatkan hasil yang berkelanjutan dan lebih bermakna." Pak Budi tersenyum, bangga dengan pemikiran Andi. "Kamu sudah memahami hal yang sangat penting, Andi. Dan itu adalah pelajaran yang akan berguna bagi banyak orang." Setelah pertemuan tersebut, Andi mulai mengorganisir sesi pelatihan untuk para petani di desa dan desa sekitar. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya keberlanjutan dalam pertanian, seperti menggunakan metode yang ramah lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memperhatikan tanda-tanda alam. Andi merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberi kembali kepada alam yang telah memberinya kesempatan untuk belajar dan berubah. Sari selalu mendukung suaminya, meskipun mereka tidak memiliki banyak waktu luang. "Aku bangga padamu, Andi," kata Sari suatu malam, ketika Andi kembali setelah sesi pelatihan. "Kamu tidak hanya menyelamatkan sawah kita, tetapi kamu juga membantu orang lain untuk hidup lebih baik." Andi tersenyum dan merangkul Sari. "Ini bukan hanya tentang aku, Sari. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita hidup dengan alam, bukan melawannya." Beberapa bulan setelah Andi memulai pelatihan untuk para petani, perubahan mulai terasa di desa. Para petani mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil yang sebelumnya diabaikan. Mereka tidak hanya fokus pada hasil panen, tetapi juga bagaimana cara mereka merawat tanah, air, dan tanaman dengan cara yang lebih alami. Penyakit tanaman yang sebelumnya sering terjadi mulai berkurang, dan hasil panen pun meningkat secara perlahan. Desa tempat Andi tinggal kini menjadi contoh bagi desa-desa lain. Keberhasilan mereka dalam menerapkan metode pertanian berkelanjutan membuat mereka semakin dikenal. Para petani merasa lebih sejahtera, dan mereka hidup dengan lebih damai, jauh dari ketakutan atau kerusakan yang pernah terjadi. Andi merasa bahagia melihat perubahan itu. "Ini adalah warisan kita," katanya pada Sari suatu malam saat mereka duduk bersama di beranda rumah. "Bukan hanya sawah yang subur, tapi cara kita hidup. Ini adalah pelajaran yang harus kita teruskan kepada anak-anak kita." Sari tersenyum dan memeluk Andi. "Aku percaya anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang yang bijak, seperti kamu." Beberapa tahun kemudian, Andi dan Sari duduk di bawah pohon besar, yang kini sudah lebih rimbun dari sebelumnya. Anak-anak mereka, yang sudah tumbuh dewasa, berkumpul di sekitar mereka.
Andi bercerita kepada mereka tentang masa lalu, tentang bagaimana ia hampir kehilangan segalanya karena ketidaktahuannya dan kesombongannya terhadap alam. Anak-anak mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa pelajaran ini adalah sesuatu yang harus mereka pegang teguh. Kami akan menjaga warisan ini, ayah, kata anak sulung mereka, Rina. Kami akan belajar dari apa yang ayah ajarkan. Andi tersenyum bangga. Itulah harapan kami, Rina. Untuk selalu hidup dengan harmoni, menjaga alam, dan tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menghargai perjalanan. Di bawah pohon itu, Andi merasa damai. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesalahan dan pembelajaran, ia telah meninggalkan sesuatu yang lebih penting, pemahaman dan rasa hormat terhadap alam yang akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Andi mengakhiri perjalanannya dengan rasa syukur dan kedamaian. Dari ketidaktahuan dan kesalahan besar yang pernah ia lakukan, ia menemukan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang hidup, alam, dan tanggung jawab manusia terhadap keduanya. Kehidupan di desa kini kembali berjalan dengan seimbang, dengan para petani yang semakin sadar akan pentingnya menjaga alam dan bekerja dalam harmoni dengannya. Dengan warisan itu, Andi tahu bahwa pelajaran yang ia dapatkan akan terus hidup, tak hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam setiap orang yang belajar untuk hidup selaras dengan dunia yang mereka huni.